Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, eh, sore ini hari Ahad tanggal 26 November 2023. Saat ini setelah pandemi, tren untuk melaksanakan ibadah umroh tanpa grup, tanpa travel, tanpa pendampingan eh, tour leader ataupun tour guide mutawif itu sangat marak sekali, sangat banyak sekali, sehingga permintaan-permintaan untuk pembelian visa umroh mandiri ataupun haji mandiri tidak melalui pemerintah, tidak melalui travel, itu masif sekali dilakukan walaupun tidak sampai melampaui jumlah jamaah yang melaksanakan secara kolektif ya. Tapi peningkatan jumlah itu sangat signifikan sekali, sangat banyak sekali. Nah, bagi yang belum mengetahui, banyak sekali yang bertanya tentang apa itu umroh mandiri, apa itu umroh backpacker. Nah, selama ini yang kita ketahui, berangkat umroh itu atau berangkat haji, itu kan kita daftar ke travel. Kita bayar secara full all in dari A sampai Z. Si jamaah yang sudah membayar ini sudah terima bersih istilahnya. Jadi tidak tahu apa dinamika yang terjadi saat melakukan manajemen anggaran pembiayaan umroh itu. Nyari tiket pesawat, misalnya hotelnya full, kredit misalnya, itu kan jamaah tidak mau tahu. Jamaah itu sudah bayar full all in, istilahnya terima bersih. Nah, itu yang selama ini dilaksanakan atau diketahui orang-orang tentang cara berangkat umroh atau berangkat haji. Nah, sekarang tren berangkat ibadah umroh haji secara mandiri ini lumayan mengalami peningkatan yang lumayan signifikan, sehingga banyak yang bertanya. Bagi yang belum tahu apa itu umroh mandiri dan umroh backpacker, jadi perbedaannya ini kurang lebih seperti ini. Kalau tadi umroh reguler itu adalah jamaah bayar ke travel, daftar, lalu terima bersih dari A sampai Z. Nah, sedangkan umroh mandiri ini, si jamaah itu mengeluarkan effort yang lebih untuk mengurusi segalanya. Jadi ke travel itu cuma beli visa, beli tiket, kadang juga ke travel, kadang malah banyak yang hunting sendiri tiketnya. Artinya ke travel cuma beli visa aja, selebihnya dia handle sendiri, seperti tiket pesawat, seperti hotel, makan, apalagi transport, dan lain-lain. Dan jadwal perjalanannya apa segala macam itu semuanya di manage sendiri oleh si jamaah yang berangkat secara mandiri ini. Nah, normalnya jamaah yang berangkat mandiri itu dia punya uang yang cukup. Bedanya dia itu ngurusnya secara mandiri, sehingga bisa dipastikan bahwa si jamaah ini walaupun berangkat secara mandiri, dia itu tidak mungkin terlantar istilahnya, karena dia tuh udah punya uang yang cukup. Hanya saja dia ngurusnya secara mandiri. Nah, sedangkan umroh backpacker itu si jamaah itu masih lebih banyak bismillahnya masih daripada uangnya yang cukup itu tadi. Kalau umroh mandiri itu si jamaah punya uang yang cukup tapi ngurus secara mandiri. Kalau umroh backpacker ini, si jamaah itu punya uang tapi sangat pas-pasan. Bahkan dia nyaris gak cukup uangnya. Nyaris terlantar di sana, karena dia sendiri nggak bisa memastikan bahwa uangnya itu cukup apa enggak. Pokoknya nyampe di Mekah Madinah, pokoknya nyampe dulu, urusan tidur, urusan makan nantilah pusing-pusingin di sana. Tidur di masjid pun nggak apa-apa, yang penting nyampe dulu ke Mekah Madinah. Nah, ini backpacker. Umumnya normalnya backpacker itu berangkat bonek
Kalau bahasa orang Surabaya itu berangkatnya lebih ke bonek. Seperti jamaah umroh dari mana? Pakistan, dari Bangladesh, dari India. Itu kan kebanyakan mereka, bukan kebanyakan ya, itu banyak sekali mereka yang tidur di emperan. Bahkan tidur di pelataran masjid. Tidur di pelataran hammamat. Hammamat itu toilet ya. Toilet kalau di Masjidil Haram itu kan dia pakai lift. Jadi pas turun lift itu nggak langsung ke toilet, tapi melalui apa, akses khusus yang masih berbelok. Jadi pas seseorang naik apa itu eskalator turun ke bawah, nah itu nggak langsung ketemu toilet, tapi ketemu jalan dulu, jalan agak muter, bahkan turun lagi pakai tangga. Nah, jalan-jalan yang nggak langsung ke toilet ini itu biasanya dijadikan penginapan emperan, bukan penginapan, dijadikan tempat tidur ngemper gitu. Terus ada lagi yang tidurnya itu di pinggiran jalan, di trotoar, bahkan di jalan. Asli di jalan itu mereka tidur hanya beralaskan kain ihram, beralaskan kain yang ada lah. Karena prinsip mereka itu yang penting nyampe dulu ke Mekah dulu. Yang penting nyampe dulu ke Madinah. Urusan nginap, urusan makan nanti, pikirin nanti. Nah, ini mereka adalah para jamaah yang berangkat secara bonek atau backpacker. Ya, terlepas dari apa itu definisi backpacker sesungguhnya, tapi kurang lebih seperti itulah perbedaan dari umroh backpacker dan umroh mandiri. Jadi umroh mandiri ini, si jamaah yang melakukan umroh mandiri itu mereka punya uang, dan uangnya cukup bahkan lebih, bahkan untuk apa, antisipasi untuk hal ini hal itu mereka mempunyai spend uang yang cukup. Hanya saja mereka mengurusnya secara mandiri, tidak melalui grup untuk dihandle dari A sampai Z. Nah, sedangkan yang umroh backpacker itu mereka lebih ke bismillah berangkat dulu ke Mekah Madinah. Urusan makan, urusan hotel, urusan yang lain pikirin nanti di Mekah Madinah. Nah, atau mereka nggak ambil pusing, walaupun tidur di emperan, tidur di pelataran masjid, tidur di pinggiran hotel, dimanapun mereka nggak ngurus. Yang penting nyampe ke Mekah Madinah. Nah, itu adalah perbedaan signifikan dari umroh backpacker dan umroh mandiri. Nah, terus persamaannya itu antara umroh mandiri dan umroh backpacker itu apa? Persamaannya itu adalah mereka yang berangkat mandiri ataupun berangkat backpacker itu sama-sama menghandle sendiri. Ya, tidak melalui travel, tidak melalui tour leader, tidak melalui mutawif ataupun tour guide ya. Walaupun kadang yang mandiri itu mereka juga meng-hire mutawif atau tour guide, tapi itu lebih ke umroh private ya daripada umroh mandiri. Kalau mereka menggunakan mutawif, tour leader, kamar, hanya saja mereka nggak pakai grup ya. Di keberangkatannya itu mereka segrup, tapi ya sekeluarga gitu. Nah, itu umroh private, bukan orang lain satu grup. Satu grup itu asli sekeluarga atau sekomunitas atau kalau private ya itulah pokoknya sama pasangan aja, sama anak gitu. Nah, itu private. Nah, di antara beberapa paket ini umroh mandiri, backpacker, private itu kelas yang paling mahal secara budget itu adalah umroh private. Kenapa? Karena umroh private itu dia beli paket utuh dari A sampai Z, terima bersih, bayar full ke travel. Dia terima bersih, hanya saja dalam keberangkatannya itu dia cuma beberapa orang terdekatnya saja.
dia sendiri, istri, anak, misalnya orang tua, hanya sekeluarga itu saja, tidak digabung dengan orang lain dalam keberangkatannya itu. Nah, itu disebut umroh private. Nah, itu yang paling mahal. Kemudian umroh mandiri yang kedua. Secara umroh mandiri ini kan dia full budget, cuma ngurusnya mandiri gitu. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Maksudnya komponennya itu tidak ada yang dikurang-kurangi. Bedanya cuma dia menghandle sendiri, sehingga untuk meminimalisir budget untuk membayar jasa orang lain. Kemudian dalam hal yang ketiga yaitu umroh backpacker. Nah, ini umroh yang paling murah tapi sangat beresiko. Ya, di antara tiga paket ini, bagi yang budgetnya lebih, itu sebenarnya lebih enak menggunakan paket private. Kenapa? Karena dia akan tenang, akan khusyuk nanti ibadahnya di sana, tanpa perlu memikirkan handle ini, handle itu, walaupun ada uang. Tapi kan itu cukup menyita waktu, cukup memforsir waktu mengurus ini itu. Kalau umroh private itu dia terima bersih walaupun lebih mahal. Nah, itu lebih tenang bagi yang budgetnya lebih ada. Kemudian yang kedua itu, kalau budgetnya mampu di umroh mandiri, ya sangat disarankan untuk umroh mandiri, yaitu bagi orang yang berpengalaman. Tidak direkomendasikan untuk orang yang tidak berpengalaman ya, apalagi nol, belum pernah umroh, belum pernah keluar negeri, langsung umroh mandiri, langsung umroh backpacker. Nah, ini sangat bermasalah, rentan akan menemui berbagai resiko nanti dalam keberangkatannya. Apalagi umroh backpacker. Nah, umroh backpacker ini mereka orang yang budgetnya kurang, tapi nekat berangkat ke sana, tapi mereka nggak takut gitu. Pengalaman mungkin pas-pasan, bahkan mungkin berpengalaman, cuman nggak ada uang, tapi mungkin sangat keinginan yang menggebu-gebu, sehingga urusan nantilah, nggak ada hotel, urusan nanti makan di mana nantilah. Nah, itu mereka yang lebih memilih untuk backpacker, dan ini sangat tidak disarankan, tidak rekomend sekali ya. Paling minim lah ya, setidaknya itu umroh mandiri, jangan milih umroh backpacker ya. Kalau tidak mampu untuk umroh private, maka sebaiknya memilih untuk umroh mandiri bagi yang berpengalaman dan budgetnya cukup dan mendapatkan izin. Itu yang penting. Oke, semoga semuanya dimudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Pokoknya doa dulu, lakukan apapun itu, ikhtiar apapun, sekecil apapun ikhtiarnya, diniatkan untuk sebagai ikhtiar menuju Baitullah, sebagai ikhtiar untuk bisa haji maupun umroh, karena itu adalah bentuk dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya orang husnuzon itu adalah dia tetap konsisten berdoa walaupun doanya belum dikabulkan. Nah, sebaliknya, orang yang pesimis duluan, cemas, khawatir, akhirnya tidak mau doa, nah itu justru suuzon sama Allah, justru nggak percaya, justru pesimis ya, suuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya bisa haji dan umroh, dimudahkan, dicepatkan, dikabulkan hajatnya, banyak uangnya, tidak dihisap, masuk surga. Amin ya rabbal alamin.